Sahabat GPIB dimanapun berada, selamat malam dan shalom. Saat ini kita ada dalam pelayanan Night Call GPIB bersama saya Pendeta Disi Ella Selano yang melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Banyuwangi, Jawa Timur. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah yang Maha Baik, mensyukuri seluruh aktivitas sepanjang hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami dimampukan menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca dan renungkan terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 8 ayat 18 hingga ayat 21. Firman Tuhan menyatakan, kemudian ia bertanya kepada Zeba dan Salmuna, seperti apa orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka, orang-orang itu seperti engkau, masing-masing kelihatan seperti anak raja. Lalu kata Gideon, mereka saudara-saudaraku, anak-anak ibuku. Demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Katanya kepada Yeter, anak sulungnya, majulah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena takut, sebab ia masih muda. Lalu kata Zeba dan Salmuna, majulah, engkau saja yang membunuh kami, sebab seperti orangnya, demikian pula kekuatannya. Gideon pun maju membunuh Zeba dan Salmuna. Kemudian ia mengambil perhiasan yang ada di leher unta mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang dikasihi Kristus, masuk dan berada di pertengahan bulan Januari di tahun baru ini, kita diperhadapkan dengan peristiwa, pengalaman, dan kejadian beragam di sekitar kita. Entah itu berita tentang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ada ketidakadilan di sana. Ada ketakutan, kekhawatiran, ada situasi dan kondisi yang dapat melemahkan semangat dan harapan kita. Mungkin kita bertanya, akan lebih beratkah tahun 2026 ini dibanding tahun yang lalu? Sahabat GPIB yang dikasihi Kristus, bagian Alkitab yang kita baca malam ini menceritakan kekalahan orang Midian di bawah kepemimpinan Gideon. Bila cerita sebelumnya menampilkan Israel yang tertekan dalam kondisi habisnya hasil bumi berupa hasil panen dan ternak, membuat mereka melarat oleh perbuatan orang-orang Midian. Dan pada akhirnya mereka berseru, memohon pada Tuhan untuk melepaskan mereka dari musuh. Dan Tuhan pun menyelamatkan mereka. Tindakan Tuhan yang menolong adalah tindakan yang membebaskan. Tidak sekedar lepas dari tekanan, tapi juga Tuhan merubah hidup umat melalui panggilan dan pengutusan Gideon untuk mereka berbalik dan kembali kepada Tuhan. Tuhan berkarya atas kemenangan Gideon yang mengalahkan pasukan tentara Midian. Bahkan Tuhan memampukan Gideon untuk mengalahkan raja-raja Midian, yakni Zeba dan Salmuna. Sebagai raja Midian, Zeba dan Salmuna melakukan ketidakadilan
dengan membunuh saudara-saudara Gideon. Tindakan Gideon mengalahkan Raja Zebah dan Salmuna bukan dilandasi dendam, melainkan panggilan untuk menegakkan keadilan di hadapan Allah. Sahabat GPB yang dikasihi Kristus, kisah ini memperlihatkan bukan soal siapa yang kuat, yang mengandalkan kekuasaan dengan meremehkan kebenaran yang akan menjadi pemenang, tetapi soal siapa yang tetap setia di hadapan Allah untuk menyatakan kebenaran dan keadilan. Itulah yang jadi pemenang. Tuhan mempersiapkan Gideon dan umat Israel untuk membawa mereka pada kehidupan yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Pada akhirnya, orang Israel merasakan dan memahami bahwa karya Tuhan atas hidup mereka adalah karya yang membebaskan, yang membawa mereka ada pada kemenangan. Iman yang taat dan setia menjadi kunci untuk umat Israel juga membangun kehidupan yang tidak takut menyuarakan kebenaran, karena yakin Tuhan ada bersama mereka. Janji Tuhan digenapi dalam karya keselamatan yang membebaskan. Bebas dari tekanan dan rasa kehilangan. Bebas dari rasa takut dan khawatir. Dan juga bebas dari kompromi-kompromi yang menganggap enteng kebenaran dan keadilan. Sahabat GPIB terkasih, kita belajar dari kehidupan umat Israel melalui Gideon. Malam ini, iman dan pengharapan kita semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk mengimani dan mengamini janji Allah yang akan membebaskan kita dari rasa takut, khawatir dalam situasi kondisi yang kita alami saat ini. Meskipun bulan pertama di tahun baru, masih ada beban-beban hidup, masih ada luka yang belum sembuh, masih ada tantangan, masih ada tangisan dan air mata karena perlakuan ketidakadilan yang kita dan saudara-saudara kita rasakan dan alami. Mari terus dan tetap letakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena kasih setianya menjadi jaminan untuk kita melangkah, menapaki hari-hari di tahun baru ini. Mari kita pun semakin setia mengandalkan Tuhan yang memampukan kita untuk berani menyatakan kebenaran dan keadilan dimanapun kita dipanggil dan diutus. Bila dunia dengan kekuatannya menekan kita, bila kekuatan kuasa kegelapan menghimpit kita, bila kompromi untuk membungkam suara kebenaran memekakkan telinga kita, ingatlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah menyediakan kekuatan dan kemenangan bagi umat-Nya. Jangan goyah, karena kasih dan kuasa Tuhan lebih kuat dari badai dan taufan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa dalam doa malam. Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena perjumpaan dengan alam ciptaan Tuhan dan sesama kami yang menjalani kehidupan hari ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami mau menutup hari ini dalam rasa syukur dengan permohonan doa agar Tuhan memberkati apa yang kami lakukan dalam tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini.
di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami mohon kepada Tuhan, kasih-Mu melindungi saudara dan keluarga kami. Kasih-Mu juga memelihara saudara-saudara kami yang pada malam ini masih melakukan tugas dan tanggung jawab di area-area pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat banyak. Juga saudara-saudara kami yang berada di tempat penampungan dan pengungsian karena derita bencana alam. Mereka yang mengalami tekanan dan penindasan karena ketidakadilan, dan saudara-saudara kami yang berada di daerah-daerah konflik perang. Ya Tuhan, pada malam ini kami akan membaringkan tubuh kami setelah seharian beraktivitas. Berkenanlah esok hari kami bangun dan dimampukan kembali menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengarlah permohonan kami. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami. Kami berserah kepada Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Kristus, terima kasih untuk kebersamaan kita malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.